Bagi saya ini kenangan satu-satunya yang bisa mungkin kayak saya lihat. Ini juga piring yang waktu itu Abah suap saya terakhir kali. Di sinilah pas terakhirnya kita bermain kejar-kejar, ketahui deh. Pas sudah so jadi so menangis lagi, so tiada lagi sih. Ini tanah terbelah yang pas kita lari sudah di luar rumah. Ini patahannya, ini sudah yang terbelah, makanya rumah masuk ke dalam. Pas azan maghrib terjadi gempa, ini temboknya saja tergeser dia. Hari itu, Jumat 28 September 2018, pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, gempa melanda kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Suasana sore kala itu membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan diri dari guncangan gempa. Selang beberapa saat, tsunami menerjang tepi pantai Palu. Di waktu hampir bersamaan, wilayah Balaroa, Petobo, dan Kabupaten Sigi dilanda likuifaksi. Anak saya masih 4 tahun lebih, sampai sekarang masih ingat-ingat terus. Kalau ingat pakaiannya, kartunya, kartu sekolahnya, apalagi foto-fotonya, pasti. Saat itu, Zaki sedang bermain dengan adik sepupunya di tepi pantai. Mereka menemani saudara yang sedang membuka dagangannya karena suasana sore itu cukup ramai. Masih teringat dalam ingatan Zaki, gempa dan tsunami memisahkan ia dan adik sepupunya kala itu. Zaki terhempas tsunami. Ia selamat. Terdampar di mana? Di bawahnya kayu, di bawah kayu. Langsung Mbak panjat di atasnya kayu, Mbak panjat di atas mobil turun. Tiba lari ke jalan ke rumah sakit, Mbak, lewat jalan-jalan situ. Dalam kondisi sadar, ia berjalan seorang diri menuju rumah sakit. Zaki tinggal bersama Arianti. Mereka memiliki ikatan keluarga. Anak pertama Arianti yang saat itu bersama dengan Zaki tidak pernah kembali. Jasadnya belum ditemukan hingga kini. Nggak ada pas sampai ketemu bapak saya di lorong, baru saya bilang anak saya terlepas, tante, om. Sempat pegangan, pas air itu udah terlepas. Umur 4 tahun lebih. Kalau kangen lagi ke situ, ke pantai, tabur bunga, berdoa. Mau ke kuburan nggak tahu di mana kan. Ya, jalan satu-satunya kalau kangen ke pantai. Mungkin anak saya itu sudah terkubur di mana sih. Sampai nggak ada di sana.
kalau kesini lagi rasanya belum ikhlas. Ini Kota Palu dan ini Donggala. Ini arah di sini patahan Palu Koro. Di sini. Nah, ketika terjadi gempa, ini kan perkiraan posisinya terjadi gempa bumi, kemudian ini arah tsunami. Jadi yang paling rawan tsunami adalah Donggala sama pesisir pantai Kota Palu ini. Pasca bencana itu hampir tiap hari ada gempa. Sekitar 798 gempa. Ini adalah petobo, citra satelitnya. Ini batas likuifaksi. Dan ini berarti ada kemiringan lereng karena dia mulai bergeser ke sini. Berarti ya di sini ada sungai juga. Jadi ketika ini terjadi gempa bumi, selain air dari bawah tanah juga air dari limpahan itu. Makanya dia bergeser ke sini. Dan durasi waktunya, kalau durasinya sebentar mungkin nggak akan seperti yang kemarin terjadi. Durasinya tinggi, dia akan membuat air itu ketika dia langsung naik, kemudian bercampur dengan tanah yang menjadi sedimen, jadi bubur, maka bangunan tersebut akan menambah daya rusak tersebut. Mendengar bencana terjadi di Palu, tim tanggap darurat Sici bergegas melakukan persiapan menuju lokasi bencana. TTD, pas saya dengar berita di TV ada bencana yang begitu besar, kita adakan rapat di yayasan. Hasil rapat itu kita memutuskan berangkat ke Palu, yang mana kita sudah standby pakai Hercules dengan paket yang siapkan bawa, dan itu dari pihak logistik dapur siapkan 3.000 roti. Barang bantuan yang dibawa oleh para relawan pun terkendala akses yang masih sulit untuk dilalui. Beberapa tim medis dan relawan pun melakukan survei ke berbagai rumah sakit untuk memberikan perhatian dan perawatan kepada pasien. Ternyata sana benar nggak ada dokter, karena dokter juga ada keluarganya yang sakit, musibah, ya ada perawat juga pada pulang ke rumah. Pasien itu semua nggak ada yang ngurus, hanya ada satu kepala rumah sakit itu. Bilang sama kita orang, kita ini logistik hari ini terakhir, besok nggak tahu pasien mau masak apa, dan nggak ada yang masak lagi. Jadi itu baik tua, baik miskin kaya, itu semua bencana bisa melanda ke siapa saja gitu loh. Waktu memasak, waktu itu ada hujan, waktu itu saya melihat satu tenda itu dihuni berapa kakak, himpitan ya. Waktu itu hujan, itu kaos kaki saya basah saja, saya sangat gerah ya. Apalagi mereka berhimpitan dengan baju seadanya, dan ya cukup memprihatinkan lah gitu loh. Itu yang mungkin yang membuat saya semangat ya, cepat-cepat bisa memulihkan Kota Palu ini gitu. Bapak saya sama adik saya salah satu korban bencana di Perumnas Balaroa, dan sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Ayah dan adik Fatima menjadi korban meninggal dalam peristiwa gempa dan likuifaksi di wilayah Balaroa. Hanya Fatimah dan ibu angkatnya yang berhasil menyelamatkan diri. Ini
kamar pink, kamarmu ini, cat kamarmu. Pink. Kayaknya ini musola. Itu ruang tengah. Tembok ruang tengah. Waktu itu mama dia sudah bicara di dalam bangunan tertimbun, dia bilang kita pasrah saja di sini sama-sama. Cuma saya dalam hati saya belum mau gitu. Kalau selagi saya masih bisa berusaha, saya berusaha keluar. Kalau memang betul-betul tidak bisa, sudah kita tawakal di sini. Karena kita dapat pertolongan, kita keluar dari situ. Ada yang lihat dia waktu tanah terbelah, dia masuk terus tertutup lagi. Ada yang lihat adekku terlempar, terus abah yang masuk dalam lumpur hisap. Banyak cerita yang kita dengar, tapi kita tidak tahu. Jasadnya pun kita tidak dapat sama sekali. Rindu rumah, rindu abah, rindu ade juga. Itu karena terakhir dilihat itu dia waktu mau ke masjid, mau sholat maghrib, itu terakhir. Saya pas itu di dalam rumah mau pergi sholat maghrib. Kita orang keluar lewat sini, terus lewat sampai lorong sana, sampai lewat di sana, baru yang kos-kosan ini. Di sini banyak yang meninggal ini, kos-kos. Herwin menjadi saksi hidup peristiwa likuifaksi yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya, Balaroa. Ia dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri. Di lokasi ini pula, Herwin setiap harinya mengumpulkan besi dari reruntuhan rumah. Hasilnya, ia gunakan untuk biaya pendidikan sekolah di SMKN 4 Palu, jurusan sosial. Herwin merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara. Ibunya, Hanafiah, merupakan orang tua tunggal. Pasca likuifaksi, Hanafiah tinggal bersama 4 orang anaknya di rumah kontrakan ini. Sisanya memilih tinggal secara mandiri. Salah satu anak yang selalu bersama Hanafiah adalah Hermanto. Sejak lahir, Hermanto menderita disabilitas. Saat peristiwa terjadi, ia berhasil diselamatkan oleh Herwin dan kakaknya. Saling. Saya bilang saja, ya Tuhan, kalau memang Tuhan menginginkan hamba-Nya masih hidup selamat, selamatkanlah. Kalau kita terima doa saya dengan permintaanku, pertolongan kepada anak dengan tetangga, keluarga terdekat. Kini, Hanafiah berjualan kue untuk menyambung ekonomi keluarga. Ia dibantu oleh anak 5-nya, Susilawati, menjajakan kue keliling. Buat makan aja, tidak ada dibagi. Biasa kalau sudah belanja untuk dapur, ada sisanya dibelikan lagi. Kalau tidak lagi, biasa itu adik Iwan, habis batiman dia kasih lagi uang. Mama bisa beli terigu, bisa beli lagi 1 sak. Kok tidak beli per kilo. Karena kalau mau kita tidak jalani, Bu, tidak boleh juga kita tolak karena sudah takdir begitu. Apapun kita hadapi, kita terima dengan baik. Itu saja. Kalau saya dari sana, Bu, aduh. Tapi kalau saya di dapur kerja begini, seakan-akan tidak pernah terjadi. Hanya saya bilang harus kita kembali dari nol. Tidak boleh mengharap apapun kalau kita tidak berusaha.
adik yang ini? Hah? Apa makan ya? Usahain kan ada BPJS. Bawa ke dokter. Ini pernah bawa cek ke dokter belum? Nggak mau keluar setengah mati. Yang pertama kali kita melihat kondisi mereka, memang mereka semuanya banyak sekali terpukul. Itu sangat-sangat terpukul. Saya merasakan seandainya saya adalah mereka, saya pasti juga akan terpukul. Tapi saya melihat kembali bahwa mereka harus menjalani, yang masih hidup, mereka tetap harus menjalani hidup ini ya. Makanya bagaimana kita untuk benar-benar sesama kita relawan bersama untuk menghibur mereka, menenangkan batin mereka, agar mereka bisa terlepas dari hal-hal yang selama ini mereka merasa ada satu ketakutan, kerisauan, merasa tertekan. Itu yang kita usahakan supaya mereka benar-benar pelan-pelan bisa melepas. Mereka bisa terima, nanti mereka juga gunakan lagi cinta kasih kepada sesama yang lain. Jadi itu namanya estafet cinta kasih. Jadi semua itu harus dari ketulusan hati kita. Seperti kata Master, semua itu saudara kita. Kita tinggal di bumi yang sama. Demi meringankan penderitaan, insan suci di seluruh dunia bergerak, menggalang hati untuk warga Palu. Sejumlah relawan suci pun turut mengunjungi para warga di Palu dan sekitarnya. Mereka mendatangi setiap huntara, tempat di mana warga menetap sementara guna memberikan pendampingan. Sejak peletakan batu pertama dilakukan pada 4 Maret 2019, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah mendorong percepatan pembangunan hunian tetap. Yang cepat ini bantuan dari korporasi, bantuan dari Yayasan Bunda Suci, yang saya kaget juga ternyata sudah selesai lebih cepat. Saya kira model-model donatur seperti ini juga harus dikembangkan sehingga pemerintah, swasta semuanya bisa bergerak bersama-sama dalam membantu apabila terjadi bencana. Ini sebuah kerjasama yang baik. Perumahan Cinta Kasih Suci Tadulako di Kota Palu ini berdiri di atas lahan 45 hektar. Dibangun hunian tetap sebanyak 1.500 unit. Di area perumahan dilengkapi sekolah, tempat ibadah, dan depo pelestarian lingkungan. Menetap di hunian tetap adalah harapan warga untuk dapat kembali memulai kehidupan. Seiring pembangunan hunian tetap berjalan, relawan suci melakukan verifikasi calon penerima hunian tetap. Verifikasi dilakukan secara bertahap. Kita prioritas ini semua kita utamakan, semua hampir sama. Tapi kita prioritas gini, kita bilang itu ada kakak. Umurnya ada orang tua lenta atau anak baby, kita utamakan yang itu, dan ada mungkin dia kena bencana, dia sakit, sakit kaki, luka kaki patah, ya kita utamakan mereka dulu. Besok jam 12 siang tunggu ya. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian serah terima bagi calon penerima hunian tetap. Ya mau kumpul lagi. Tidak lagi baku pisah-pisah ngekos.
Yang penting saya syukuri dapat rumah keluarga utuh, alhamdulillah, insya Allah di sana mungkin yang terbaik. Di tengah masa pandemi, warga secara berkala menerima kunci rumah di perumahan Cinta Kasih Tadulako. Serah terima dilakukan Yayasan Buddha Suci melalui pemerintah Kota Palu dan BPBD. Dalam menunjang pendidikan anak-anak di hunian tetap, pada 28 Juli 2020 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah di Kompleks Perumahan Cinta Kasih Tadulako Palu. Ini blok berapa? R35. R35. Ayo hati-hati ya Bu ya. Harapannya ya untuk relawan itu semua sangat ditekankan, untuk warga juga semoga apa yang mereka dapat ini adalah bisa dipelihara kebersihan dan ketertiban, keamanan semua. Harapan saya tentunya nih saat rumah Cinta Kasih ini dibangun dengan banyak kontribusi dari semua pihak ya. Ya harapan saya tuh warga bisa menjaga rumah ini dengan sebaik mungkin. Ya, menjaga lingkungan, ya, menjaga ketentraman dari warga semua. Di sini katanya. Coba tersudah gimana? Merasa sangat syukur ya, makanya kita akan selalu menggenggam setiap kesempatan kita itu menjalin jodoh yang baik dengan semua dari saudara kita yang Palu yang mereka sekarang tinggal di Huntara agar mereka bisa tinggal di Huntara. Terima kasih sudah memberikan hunian tetap untuk keluarga saya. Terima kasih kepada Buddha Suci bahwa kita diberikan itu hunian tetap. Karena kita di Huntara itu sudah cukup lama, jadi kita berterima kasih banyak.